Ini hadis diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mempunyai nama wasmuhu Abdurrahman ibn Sakhri. Namanya Abu Hurairah. Beliau mengatakan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal muhlikatu fasukhun sadidun. Dan di antara yang bisa mencelakakan dan membinasakan manusia adalah kikir yang sangat. Fasukhun sadid, kikir nang bersangatan. Artinya banget engkennya. Ai buhlun sadidun, yakni kikir yang sangat dan banget. Fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Kikir yang banget itu artinya dia tidak menunaikan haknya Allah terhadap harta yang dimilikinya, dan juga tidak menunaikan haknya makhluk-makhluknya Allah dari harta yang dimiliki. Artinya sampai-sampai dia tidak mengeluarkan zakat yang semestinya dia harus dan wajib, apalagi yang sunnah. Yang wajib aja nggak dikeluarin, apalagi yang sunnah. Ini termasuk orang yang sangat engken. Dan ketika dia menjadi orang yang kikir, maka dia menjadi orang yang binasa dalam hidupnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Wa fi riwayatin fasukhun muta'un ay buhlun yuti'uhul insan. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan bakhil di sini adalah fasukhun muta'un, yakni ay buhlun yuti'uhul insan. Jadi kikir itu yang dituruti. Nah, kikir yang dituruti. Artinya kikir nang diikuti, nang diumpati. Apa yang dimaksud dengan kikir nang diumpati? Karena sesungguhnya amma law kana al-bukhlu mawjudan fin nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan. Seandainya sifat kikir itu berada di dalam dirinya, tidak dituruti, tidak diikuti, ya dia tidak akan membinasakan. Tapi kalau sifat kikirnya itu kemudian diumpati, nah karena kenapa begini? Manusia itu pada dasarnya memang bakhil. Hampir rata-rata manusia itu paling engken, eman sama miliknya. Li'annahu minas sifatil lazimatil linnafsi. Karena sesungguhnya bakhil itu adalah merupakan sifat yang lazim bagi setiap insan. Jadi kikir itu lazim. Kikir lazim. Nah, tapi kalau dituruti dan terus diketati, ya sudah, dia akan menjadi binasa. Apa? Ketika dia tidak memenuhi haknya Allah dan tidak lagi memenuhi haknya manusia atau makhluknya Allah, maka kikir tersebut menjadi kikir yang membinasakan. Di antaranya diceritakan di dalam satu kisah, itu ada namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang luar biasa. Pada suatu ketika berangkat dia ke satu negeri, satu kampung namanya Khan. Di situ biasanya beliau bermalam di satu tempat penginapan. Ada tempat penginapan, beliau bermalam di situ. Dan ketika dia bermalam di penginapan itu, ada satu pemuda yang biasanya mengurusi semua keperluan beliau. Menyediakan makannya, menyediakan airnya, menyediakan semuanya, membawa barang-barang beliau. Ada satu pemuda. Suatu saat beliau kembali lagi ke negeri itu dan kembali ke tempat penginapan yang biasa dia nginep. Nah, si pemuda tersebut nggak ada. Maka kemudian dia bergegas untuk melanjutkan tugas beliau mengikuti peperangan bersama kaum muslimin. Setelah perang selesai, dia kembali lagi ke hotel tempat penginapan. Baru dia tanya kepada orang-orang yang di penginapan tadi, mana pemuda yang biasanya bantu saya? Kata orang-orang hotel, maaf tuan, pemuda yang biasanya bantu sampean itu sekarang sedang ditahan, di penjara. Kenapa? Karena dia punya utang.
utang. Berapa utangnya? Kalau tidak keliru 1000 dirham. 1000 dirham dia punya utang. Abdullah bin Mubarak kemudian bertanya kepada orang, pemuda tadi berhutang sama siapa? Sampai diketahui nih, dia berhutang kepada seorang saudagar, didatangin sama Abdullah bin Mubarak, lalu dibayar utang-utangnya secara lunas dengan perjanjian besok pemuda tersebut harus keluar dari penjara. Harus keluar dari penjara. Dan perjanjian yang kedua, Abdullah bin Mubarak berkata, kau tidak boleh ngasih tahu bahwa aku yang melunasi hutangnya sampai aku mati nanti. Baik, kata si tuan tadi, aku pegang janji ini. Maka dikeluarkanlah pemuda tersebut dari penjara. Kembali ke hotel, pemuda tadi dapat salam dari orang-orang. Pemuda, kau dapat salam dari Abdullah bin Mubarak. Di mana beliau? Beliau sudah pergi. Dikejarlah sama pemuda tadi. Abdullah bin Mubarak dikejar, ketemu sama Abdullah bin Mubarak. Ketika ketemu, Abdullah bin Mubarak tanya seperti orang yang tidak tahu. Pemuda dari mana kau? Kau tidak pernah kelihatan. Maaf tuan, saya lagi di penjara. Kenapa kau sampai di penjara? Ya karena saya punya utang. Terus gimana kau bisa bebas? Ada orang yang telah membayarkan utangku sampai aku dibebaskan. Alhamdulillah. Jadi pemuda tersebut tidak tahu kalau yang melunasi hutangnya adalah Abdullah bin Mubarak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, begitulah orang-orang salaf terdahulu. Beliau mempunyai amalan-amalan sir. Beliau mempunyai amalan-amalan yang tersembunyi. Bahkan istri dan anak pun tidak tahu apa amalan dia. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak punya sekarang. Padahal sedekah yang sir, pemberian-pemberian yang kita sembunyikan dari pandangan makhluk Allah, itulah amalan yang bisa memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau kita ini termasuk orang yang banyak dosa, sudah berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta dosa pernah kita perbuat, supaya Allah tidak murka dengan kita, supaya Allah tidak marah dengan kita, gunakanlah cara, yakni bersedekah dengan sir, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Semoga Allah tidak lagi murka kepada kita akan dosa dan kesalahan kita. Bersedekah, karena dengan sedekah engkau telah memadamkan api kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.